tewas dililit lakban, dan ternyata kata polisi hasilnya adalah bunuh diri. Karena kalau logikanya seorang tidak bisa melakukan bunuh diri dengan seracun itu. Ya. Nah itu masih bisa misteri. Bahkan bukan hanya itu, ada kasus yang mirip di mana ditemukan anak SMP diduga terbunuh dengan dibungkus plastik dengan tangan terikat. Nah, menurut Eyang sendiri sebagai seorang spiritualis, sebenarnya ini kematiannya kenapa sih Eyang, apalagi untuk siswa SMP ini sendiri? Iya, oke. Untuk ganjil misteri, yang ucapkan selamat ulang tahun hari ini, dan semoga tambah sukses. Amin. Dan followernya makin banyak. Dan salam sayang sahabat Eyang, ya. Yang ucapkan I love you. Oke, untuk pertanyaannya ini cukup mencekam, ya. Bagaimana tidak mencekam, karena ini bertubi-tubi dan terjadinya di Simalungun, ya, tepatnya di Sumatera, ya. Dan ini sepertinya mengalihkan isu. Ya, masalahnya kan politik di Sumatera sendiri lagi memanas. Kasus daripada gubernur sendiri, ya, tentang perminyakan mungkin, ya, jadi seperti itu. Jadi ini pengalihan isu. Jadi macam-macam. Jadi orang wow takut keluar anak kecil, dan sekarang ini bertubi-tubi, ya. Ada yang ginjal lah. Ingat nggak pada waktu itu ada traktor, ada anak kecil yang main-main, itu terjadinya juga di Medan. Terus anak itu hilang, tidak diketemukan. Itu permulaan orang jual ginjal. Jadi sekarang ini modus operandi pembunuhan untuk mengalihkan isu semacam ini. Jadi sekarang ini kita dengan orang salah sedikit aja dijadikan sebab, ya. Jadi lebih baik kita diam. Diam itu adalah emas. Bukan berarti kita diam itu kalah, ya. Tetapi di mana-mana sekarang masalah sedikit aja booming, ya. Sudah marah mana netizen, pro dan kontra, itu biasa, ya. Sekarang orang nggak salah dijadikan salah, orang yang salah jadi menang. Itu dalam dunia kita saat sekarang ini, terutama di Indonesia, sudah membudaya. Kenapa yang katakan begitu? Alur cerita politik, sandang dan pangan, alur alam itu sudah berbeda jauh dari prediksi-prediksi yang ada sekarang ini. Pembunuhan kayak membunuh cecak aja, ya. Di mana-mana orang dilakban. Masa orang dilakban bunuh diri? Emang dia mau mati lakbanan dulu gitu? Nggak mungkin kan? Nah, pakai diikat-ikat segala begitu, tidak, itu memang dibunuh, ya. Seperti anak kecil yang sudah digudungin plastik apa segala. Emang anak kecil itu bisa mau mati, dia minta mati terus digudungin plastik duluan, ya. Jadi ini adalah pembunuhan. Modus operandinya murni pembunuhan. Tapi masih bisa kita bilang disimpulkan ini pembunuhan atau enggak ya? Tapi karena di mana masih menurut keterangan dari beberapa pihak berwajib sendiri tidak ditemukan adanya jejak-jejak kekerasan, ya. Tapi sempat adanya kayak sebelum meninggal, ditemukan meninggal, bocah ini sendiri sempat menulis sebuah status galau dalam media sosial. Apakah memang ketika seorang anak yang rentan, apalagi masih remaja, dia itu gampang sekali dia kayak jiwanya itu kosong, sehingga mungkin aura negatif, aura-aura buruk bisa mempengaruhi jiwanya untuk mengakhiri hidupnya? Ya, mungkin iya dan mungkin tidak. Sekarang misalkan masa iya anak sekecil itu menulis dulu seperti puisi, ya, dimana dia kesan dan pesan galau banget, ya. Itu kayaknya perekayasaan deh, ya. Dari kaca spiritual Eyang, ya. Eyang belum melihat isu ini sebetulnya, tetapi Eyang hening sebentar. Ini hanya memang murni pembunuhan.
memang tidak terjadi luka sana sini seperti memar, seperti tusukan, tidak. Sekarang pembunuhan itu gampang sekali, orang dikasih narkosa aja langsung blek ya. Kadang ada manusia yang setengah hidup udah ditanam. Ini udah jadi marak ya di Indonesia ini, orang keji, orang sadis, ini udah zamannya. Ini sudah peralihan ya. Masalah orang gila tambah gila ya. Zamannya zaman edan. Sopo sing ora edan ora keduman. Itu ada pepatah di Primbon Jawa, Serat Centini, semacam itu. Jadi siapa sing ora melu edan ora keduman. Ya jadi kita harus tetap eling lan waspodo ya. Kita harus tetap menyembah asma Allah. Masalahnya kita ini meskipun punya harta banyak, tapi kalau kita sakit-sakitan buat apa? Ya. Jadi napas ini adalah hadiah terindah dari Gusti Allah, dari Tuhan Yang Maha Esa.